modify ada banyak sekali. Yang pertama adalah move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, ada rectangular, ada fillet, ada trim, dan sebagainya. Ada iris. Iris sudah pernah kita pakai di video sebelumnya. Ada explode, offset, dan masih banyak lagi yang lain. Kita akan coba pakai yang pertama adalah move. Coba kita buat lingkaran dulu. Kita misalkan lingkarannya 2, radiusnya 2. Kalau kita ingin membuat atau memindah lingkaran ini, kita bisa pakai move, select object, pilih lingkarannya, klik kanan, base point. Bisa kita klik di sembarang, kita pindah, bisa pakai bantuan polar ke kanan sudut 0 derajat. Misalkan kita pindah 10 satuan, maka ini akan jadi berpindah. Oke, seperti itu untuk move. Atau kita juga bisa pakai move dengan Cartesian. Kita tentukan di sini, misalkan kita pindah 5,5 seperti itu. Maka ini akan berpindah dengan X 5 dan Y 5. Demikian seterusnya. Oke, sekarang kalau kita copy ini untuk digunakan untuk memperbanyak gambar. Misalkan contoh ini lingkaran ini akan kita copy, klik select object, klik pilih lingkarannya, enter. Base point sama dengan di move. Misalkan kita pakai yang titik tengah, kita mau copy ke atas dengan jarak 10 misalkan 10. Kita mau copy ke bawah dengan jarak 10, tinggal arahkan aja mouse-nya, kita masukkan angka 10, maka akan jadi untuk seperti itu. Ini untuk copy. Stretch, biasanya stretch digunakan untuk membuat atau untuk bidang yang punya sudut. Misalkan kita buat lingkaran yang punya panjang tertentu ya. Kalau di garis misalkan kita stretch, base point-nya di sini, silakan kita stretch second-nya di sini. Stretch biasanya digunakan untuk memanjangkan garis ya. Tinggal klik aja di paling ujung, kita tambah, misalkan jadi tambah 5, maka akan jadi lebih panjang jauh 5 satuan. Ini digunakan untuk memanjangkan garis kalau misalkan garisnya kurang panjang, atau segi 4, segi 8, segi 6, dan seterusnya. Atau kalau lingkaran biasanya digunakan untuk memperbesar jari-jari atau diameter lingkaran. Tinggal klik aja di bagian titik yang kotak yang paling luar, kita tambah jadi 1. Nah, ini jadi ke dalam. Coba kita keluar ya, tambah jadi 2. Nah, maka akan jadi lebih besar lagi. Kita tambah lagi, misalkan ini kita stretch 5. Nah, maka akan jadi seperti itu. Ini gunanya stretch. Kalau untuk bangun berarti untuk lingkaran, untuk memperbesar jari-jari atau diameter.
bentuk garis atau bentuk rectangular untuk memanjangkan garis. Sekarang kita pakai coba untuk yang rotate. Kalau saya punya segitiga seperti ini, saya akan merotate ini ke kiri 90 derajat. Maka klik rotate, kita pilih, kita select, enter, base pointnya, titik putarnya di sini. Kita masukkan sudutnya berapa. Ini bisa kita klik juga pakai dengan sudut kira-kira, atau kita masukkan sudut yang akan kita gunakan untuk memutar, misalkan 90 derajat, maka akan jadi lingkarannya menghadap ke kiri. Seperti itu. Untuk rotate, sudutnya dihitung dari 0, 90, 180, dan 270, kembali lagi ke 0. Oke, sekarang ke mirror. Biar kelihatan, saya akan buat garis mirrornya dulu. Seperti itu, mirror. Saya akan membuat mirror atau mencerminkan segitiga itu. Select object, enter. First point di sini, second pointnya di situ. Iris source object ini diminta untuk memilih apakah objek yang akan di-copy hilang atau masih tetap. Kalau pilih no, maka akan jadi dua yang berbeda, atau ngopi tetapi dengan tampilan yang berlawanan arah. Ini namanya mirror. Sekarang untuk selanjutnya adalah scale. Ini digunakan untuk memperkecil atau memperbesar gambar. Misalkan contoh scale, kita akan memperbesar segitiga yang sebelah kanan. Klik kanan ya, dipilih, klik kanan, base point yang di sini. Misalkan kita perbesar 2 kali, scale faktornya diberi 2, maka ini akan jadi lebih besar atau berbesar sebanyak 2 kali. Oke. Ini selanjutnya adalah trim. Trim digunakan untuk memotong garis yang berpotongan, tetapi kita ingin memotong pas di perpotongan garis. Trim. Seperti itu. Kita akan memotong garis sebelah kanan ini, maka select objeknya, pilih yang kiri, garis vertikal, klik kanan, select trim, maka kita pilih yang garis ini. Oke, seperti itu untuk trim. Ini juga berlaku untuk bangun seperti lingkaran. Kalau batasnya lingkaran, maka trim, kita pilih lingkarannya, klik kanan. Misalkan kita akan memotongnya bagian tengah, maka akan hilang seperti itu dengan batas lingkarannya. Oke, seperti itu. Kebalikan dari trim itu adalah extend. Extend digunakan untuk menyambung garis. Contoh, misalkan ini, select object, ini aja yang kelihatan garisnya ya. Ini select object adalah batas dari perpanjangan garis. Ini misalkan klik kanan, manakah yang garis yang akan dipanjangkan, misalkan ini, maka dia akan menyentuh garis yang kita pilih yang pertama. Ini fungsinya untuk extend. Selanjutnya adalah fillet. Fillet digunakan untuk membuat radius di sudut yang bangun yang ada sudutnya. Misalkan fillet, kita tentukan radiusnya dulu, klik di R, ini radius, misalkan radiusnya
3, select object, misalkan pilih ini, yang kedua garis ini, maka dia akan membentuk sudut seperti itu, atau lengkungan dengan radius 3 yang sudah kita tentukan tadi. Selain fillet juga ada chamfer. Untuk chamfer kita tentukan distance-nya dulu, D, misalkan distance-nya 3 biar sama, 3. Distance yang kedua adalah 3 juga, enter. Kita pilih first line, kita pilih yang second line, maka dia akan membentuk chamfer. Ada juga ini untuk fitur baru ya di 2019, biasanya kita gunakan untuk bentuk-bentuk yang blend curve tapi jarang kita pakai. Misalkan contoh, kita coba spline ya, spline. Setelah itu kita gabung dengan seperti itu. Kita akan membuat tadi yang namanya blend curve. Select first object, pilih yang pertama. Select second object, pilih yang kedua. Dia akan jadi seperti ini. Kita ulangi. Maaf. Jadi ini biasanya tidak nyambung ya. Kita geser aja dulu, kita move. Oke, seperti itu. Curve, blend curve, select first, select second. Nah, dia akan nyambung seperti itu. Kita akan membuat sambungannya di antara dua kurva ini. Itu namanya gap blend curve. Oke, kita lanjutkan ke array. Untuk array ada dua, array rectangular dan array polar. Sekarang kita coba dulu yang rectangular array. Select object, saat ini klik kanan, dia akan defaultnya ada 4 kolom dan 3 baris. Kita akan bisa menggunakan ini. Kalau misalkan kita ganti jadi 10, maka akan ada 10 kolom. Misalkan barisnya kita tambah jadi 5, maka ini akan jadi 10 kolom dan 5 baris. Ini adalah jarak antar kolom. Misalkan kita buat 10, jarak antar barisnya kita buat juga 10. Seperti itu. Maka kita akan ketemu dengan lingkaran dengan kolom 10 dan barisnya 5. Kalau selesai, kita sudah selesai dengan kebutuhan kita close array. Seperti itu untuk polar rectangular array. Kalau polar array ini digunakan untuk mengcopy. Misalkan kita punya lingkaran di sini, ini akan kita copy memutar di lingkaran ini. Maka kita pilih yang polar array begini.
select object, pola, select object, klik kanan, senternya misalkan karena ini sama dengan memutar di lingkaran ini, maka kita pilih senternya di sini. Defaultnya adalah 6, tinggal kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau kita pengen buat 5, maka jadi seperti itu. 5. Ini adalah sudutnya. Kalau misalkan 5 tetapi tidak penuh, 270. Nah, maka akan jadi seperti itu. Misalkan kalau 180, dia akan seperti itu. Jadi 5 buah tetapi hanya sampai ke sudut 180. Dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa dicoba dengan berbagai sudut yang diinginkan. Ini untuk rectangular array. Di AutoCAD yang baru juga ada namanya path array. Misalkan kita akan buat, ini ada arcs yang tidak utuh atau arc yang tidak sampai 1,5 lingkaran. Kita akan buat path array. Select object, pilih yang mau di copy, lingkaran, klik kanan, select path, misalkan ini jumlahnya 5, maka ini akan jadi, ini ada pilihan, ada tangan, ada base, ada macam-macam. Bisa kita ganti juga datanya. Itemnya kalau pengen ganti tinggal klik aja di sini. Nah, ini akan ganti misalkan 4, nanti akan jadi cuma 4 seperti itu. Sudutnya juga bisa kita ganti, misalkan sudutnya 30 atau jaraknya 30. Nah, jaraknya 30, maka akan jadi seperti itu. Selesai, kita klik close array. Ini untuk mengcopy yang rectangular array, path array, dan polar array. Kalau kita pilih, maka ini akan jadi satu. Nah, kalau ini kita akan pisahkan polar array ini dari kesatuannya, maka kita gunakan explode. Explode digunakan untuk memisahkan, misalkan untuk segi 4. Ini kalau kita pilih kan jadi satu. Kalau pengen ini jadi berdiri sendiri, jadi lingkaran atau jadi garis, maka kita pakai explode. Klik explode, maka akan jadi garis sendiri-sendiri. Atau sama yang tadi itu, ini polar array atau path array. Ini juga kalau kita pisahkan pakai explode, maka dia akan jadi masing-masing lingkaran. Demikian juga seterusnya. Ini untuk explode. Selanjutnya adalah offset. Offset digunakan untuk mengcopy dengan jarak tertentu, misalkan lingkaran ini atau garis ini kita offset, misalkan offset distance-nya 2. Ini point on site, pilih ke arah mana dia akan di copy, misalkan ke atas, tinggal klik aja di atasnya garis, maka ini adalah jaraknya 2. Atau kita juga bisa pakai cara lain, offset pakai true, select object, jaraknya kita tentukan belakangan, misalkan 10. Nah, seperti itu. Ini untuk offset. Kalau bentuknya lingkaran, kalau kita offset, maka akan jadi bentuk lingkaran yang diperbesar atau diperkecil. Misalkan kita offset distance-nya 5, misalkan ini keluar, nah maka akan jadi lingkaran yang lebih besar di luar dari lingkarannya. Itu gunanya offset. Kalau bentuk bangun berarti untuk memperbesar atau memperkecil, sedangkan untuk garis di copy dengan jarak tertentu. Oke, ini masih banyak. Ini jarang kita pakai ya. Change space sama juga.
Lengthen ini digunakan untuk memanjangkan garis dengan interval atau delta tertentu. Nah, misalkan gini, lengthen, kita tentukan dulu panjangnya, deltanya, misalkan panjangkan 5. Select object yang ini misalkan, nah, maka dia akan bertambah 5 ke kanan. Kalau misalkan dipilih yang kiri, maka ditambah 5 yang ke kiri, dan seterusnya. And then ini ada break yang sering kita pakai saja, break to point. Ya, klik, tekan garis ini, kita break di nah, misalkan ini di sini, maka ini akan jadi break 2 poin. Ada lagi break yang 1 poin. Ini tentukan misalkan di tengah, maka dia akan terpisah jadi 2. Untuk break ini ada edit polyline, biasanya ini untuk nah, ini misalkan ya, ini ada polyline, edit polyline, join misalkan, join ini maka dia akan jadi seperti itu ya. Demikian di sebagian dari modify. Selamat mencoba.